Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jumpa lagi kita di perkuliahan audit sistem informasi. Kali ini kita mau lanjutin pertemuan kita yang minggu lalu tentang tata kelola TI. Jadi pada minggu ini kita mau bahas mengenai framework audit ya, salah satunya framework audit. Ada beberapa yang kita bahas hari ini. Nah, eh, framework itu banyak sekali di dunia ini ya, khususnya di dunia IT. Kalau yang kalian pernah dengar tuh di dunia programming itu contohnya ada framework Laravel, kemudian Cortex Editor, nah seperti itu. Nah dalam audit juga ada framework-framework. Jadi framework itulah adalah acuan dalam melakukan sebuah pekerjaan ya. Nah sehingga pada saat melakukan audit itu kita tidak usah lagi mikirin gimana langkah-langkahnya gitu, apa saja yang perlu dilakukan dalam melakukan tata kelola itu, apa saja langkah-langkahnya sehingga bagus hasilnya. Nah itu sudah ada orang-orang yang dan organisasi yang membuat framework tersebut, sehingga ya udah ikutin aja framework itu, nanti itu akan mudah untuk diukur ya, diukur apakah berhasil, nilainya seberapa dan lain-lain, sudah ada yang mengukurnya. Nah di beberapa pemerintahan itu ada yang memodifikasi. Jadi framework itu ada framework utama, ada yang diturunkan framework itu sehingga lebih spesifik digunakan di sebuah organisasi tersebut. Contoh kalau yang utama tuh namanya ada framework COBIT. Nanti kita akan belajar COBIT ya. Nah, COBIT itu bisa banyak tuh diturun-turun ke berbagai macam framework sehingga cocok dipakai untuk organisasi tersebut. Contoh yang dipakai sama pemerintah Australia. Di pemerintah Australia ini dia menggunakan framework namanya ISO 38500. Nah, jadi eh, model tata kelola atau framework yang dipakai pemerintah Australia ini dia kayak layarnya terbagi dua seperti itu ya. Jadi yang di atas ini dikelola sama di unit korporasi, ya, manajemen dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau yang di bawah ini berhubungan dengan ICT-nya, unit IT-nya. Nah, jadi business pressure atau business need ya, itu apa kebutuhan bisnisnya. Nah, itu akan nanti dievaluasi, kemudian diarahkan untuk buat kebijakan ya, kebijakan terkait mengenai project IT-nya. Kemudian nanti akan jadi proposal. Kemudian proposalnya itu akan dievaluasi, mungkin proposal terkait biaya, ruang lingkup dan lain-lain. Kemudian nanti dijalanin lagi di direct, dijalankan. Nah, setelah dijalankan itu nanti akan performanya akan dimonitoring ya. Setelah dimonitoring nanti akan dievaluasi lagi, direct lagi. Ada kalau misalnya ada kekurangan di pas monitor, dievaluasi apa. Kemudian terus terjadi seperti itu. Nah, itu yang dipakai sama pemerintah di Australia. Ini contoh framework itu seperti ini, gambaran. Ini gambar umumnya sih, tapi kalau isi detailnya tuh bisa sampai ratusan halaman gitu ya, bisa ratusan halaman. Ini gambaran saja, gambaran secara umumnya seperti ini ya. Kemudian ini kalau di pemerintah Sumatera Selatan ini yang saya buat gitu ya, untuk framework model tata kelola TI di pemerintah kabupaten atau pemerintah kota di Sumatera Selatan. Jadi bukan di provinsi tapi di kota atau kabupaten. Nah, jadi komite TIK itu pengelola TI-nya di Kominfo dan lain-lain seperti itu sejenisnya lah. Nah, nanti di sini ada kebutuhan masyarakat nih. Kebutuhan masyarakat ini apakah sesuai dengan visi misi daerah? Nanti akan dievaluasi sama komite TIK. Nah, kalau misalnya nanti sesuai itu akan menjadi business input. Business input eh, di kota atau kabupaten tersebut. Nah, itu nanti dilihat business input itu bisa diselesaikan untuk kebijakan TIK-nya terkait kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, perencanaan atau aplikasi. Nanti akan diturunin lagi breakdown kan terkait kelembagaan, apakah di SOP atau SDM gitu. Misalnya aplikasi, di aplikasi terkait apa? Pelayanan publik, manajemen internal atau pendukung manajemen atau dan seterusnya gitu. Nanti dilihat, nanti setiap poin-poin butir dari domainnya ini namun nyebutnya domain ya, domain kebijakan, domain kelembagaan, domain infrastruktur, domain perencanaan aplikasi. Nah, nanti terkait yang di mana di sini butir yang mana, nanti ada penjelasannya gitu. Berapa ratus halaman gitu saya buat ini gitu. Nah, sehingga nanti misalnya mau buat tentang SOPTIK, ya udah lihat nanti poin SOPTIK tuh langkah-langkahnya apa saja, tahapannya apa saja, seperti apa gitu. Ikutin saja nanti. Nanti untuk penilaiannya
kelihatan ada namanya RACI gitu, siapa yang bertanggung jawab untuk jalankan ini, siapa yang menjalankannya, siapa yang membuat kebijakannya dan lain-lain lengkap itu. Kalau di pemerintah Indonesia secara luas itu namanya Detiknas. Terus ada lagi namanya PEGI, tapi kedua-dua itu nggak jalan lagi sekarang. Ya. Nah, dalam melakukan apa namanya melaksanakan tata kelola itu ada 4 pertanyaan dasar. Yang pertama, investasinya itu sesuai dengan visi misi organisasi. Kemudian kira-kira kalau kita nginvest TI di sektor ini, di bagian ini, kira-kira itu berkontribusi tidak pada pencapaian tujuan strategi organisasi. Jangan sampai kita udah investasi banyak, tapi nggak ada hubungan dengan tujuan strategis gitu. Jadi kalau kita bicara provinsi, kabupaten, dan lain-lain itu ada namanya Renstra, rencana strategis. Sehingga apa saja hal-hal yang perlu dicapai dan dilaksanakan oleh provinsi tersebut atau kabupaten tersebut atau organisasi tersebut eh, selama 5 tahun misalnya gitu. Nah, tugas dari TI itu adalah untuk membantu rencana tersebut biar berjalan dengan baik. Kira-kira investasinya itu sesuai tidak gitu. Kemudian investasi TI selaras dengan strategi pemanfaatan TI atau 3. Kemudian aset TI yang dimiliki sesuai dengan prioritas organisasi. Jadi misalnya kita ada aset apa lah misalnya server, yang server pasti butuh ya. Eh, ruang ini misalnya comment center. Nah kira-kira comment center itu kan mahal tuh sampai berapa comment center. Nah kira-kira beneran nggak sih prioritas kita tuh sekarang comment center atau sebenarnya aplikasi layanan publik yang lain lebih butuh gitu. Nah biasanya contoh contoh mekanisme yang dalam melaksanakan 4 pertanyaan dasar ini itu ada di perencanaan strategis yang Renstra tadi ya, Renstra tadi. Kalau di kabupaten nyebutnya itu master plan ya, master plan. Nanti saya share di Spon ya contoh-contoh master plan itu seperti apa. Ini tadi yang tadi penjelasan yang tadi ya, penjelasan yang tadi apakah kita menerapkan teknologi yang benar gitu. Nanti dilihat kan contohnya itu standarisasi platform, arsitekturnya, kemudian penjaminan mutu melalui testing dan lain-lain. Ini udah jelasin tadi. Apakah kita berhasil mengolah operasionalnya? Jadi uh, ini kan jalan tuh kegiatan TI-nya. Nah, kira-kira itu efektif tidak berjalannya sesuai tidak dengan yang kita harapkan gitu. Kemudian apakah SDM-nya berkompeten atau sebenarnya banyak tidak berkompeten gitu sehingga jadi beban saja, beban kantor untuk menggaji saja sementara kontribusinya tidak ada. Kemudian apakah layanan TI yang sekarang itu sudah handal atau belum gitu. Jangan-jangan sering down, rusak dan lain-lain pasti pakai malah nggak terpakai. Jadi biasanya itu kalau eh, dalam bisnis itu namanya tuh SLA, Service Level Agreement. Nah, biasanya Service Level Agreement itu eh, sepakatan misal pas kita beli kita hosting server lah. Jadi misalnya kita hosting server ya, hosting server itu SLA-nya maksimal down itu maksimal down itu 30 menit misalnya, nggak bakal lebih dari itu gitu. Apakah kita benar-benar mendapatkan manfaat? Nah, jadi itu yang dijelaskan tadi, kira-kira kita investasi nih, investasi TI. Nah, kira-kira manfaatnya dapat enggak gitu? Ya, sesuai enggak dengan harapan. Misalnya aplikasi fingerprint misalnya. Aplikasi fingerprint, tujuan aplikasi fingerprint apa? Mudahi biar karyawan enggak ada telat-telat lagi kan, enggak ada maling-maling jadwal gitu. Nanti lihat ternyata setelah fingerprint masih juga telat-telat. Nah, berarti kan ada yang salah gitu. Ya, enggak ada manfaatnya fingerprint ini. Kemudian wewenang TKTI. Nah, itu ini bagian segmen lain lagi. Jadi biasanya di berbagai organisasi, kantor, kabupaten, negara itu wewenangnya itu beda-beda. Siapa yang ambil keputusan dalam penerapan TI, ya penerapan TI di organisasi tersebut. Nah, ada metode yang dibuat sama Weil dan Rose, ya Weil dan Rose dia udah
sudah melakukan riset ya untuk eh, menentukan siapa yang jadi menamain sih. Oh, ini pakai metode, pakai style ini. Oh, ini pakai style ini. Wewenang TI-nya gitu. Nah, jadi dia membagi namanya tuh archetype ya, archetype. Jadi di 2004 sih udah melakukan Wellers. Kayaknya sekarang belum ada lagi. Dia baginya itu menjadi 5 tipenya. Yang pertama itu business monarchy, kemudian yang kedua IT monarchy, feudal, federal, IT duopoly, dan anarki ya. Gitu. Ini dia bagi 6 ya. 1 2 3 4 5 6 bagi 6. Ada 6 tipe ya, 6 tipe menurut 6 style menurut si Will dan Rose. Jadi seperti ini nih archetype-nya itu. Jadi kalau eh ini di bagian ini tipe-tipe stylenya di sini siapa yang berperan ngambil keputusan TI di organisasi tersebut. Jadi kalau misalnya di organisasi kita sebut aja nih ini ya, misalnya kan perusahaan apa namanya perusahaan HIMSI lah misalnya perusahaan HIMSI bukan SI, perusahaan HIMSI. Nah misalnya direktur HIMSI itu pokoknya kalau ada penerapan TI itu direksinya yang ngambil keputusan. Tidak lagi minta pertimbangan sama pengelola TI atau pimpinan unit bisnis. Dia tidak ngambil pertimbangan dari dua itu. Pokoknya kalau dia berkendak, udah pakai itu. Nah itu berarti tipenya adalah bisnis monarki. Ya bisnis monarki. Nah kalau di yang misalnya di HIMSI ini, misal lagi nih, HIMSI ini dia yang ngambil keputusan penerapan TI di sini pengelola TI-nya ya manajer TI-nya misalnya ya CIO-nya ya CIO-nya yang ngambil keputusan kita pakai ini pokoknya tanpa lagi konsultasi dengan direksi sama pimpinan bisnis pokoknya direksinya ngikut aja lah apa kata CIO. Nah itu berarti tipenya IT monarki ya IT monarki. Nah kalau yang berikutnya tuh feodal. Jadi kalau feodal itu si pimpinan bisnis misal di HIMSI ini ada bagian keuangan, bagian HRD, bagian pemasaran, bagian penjualan. Nah, bagian-bagian itu yang pokoknya kami minta buat ini nih ya, kami minta buat ini tanpa ada persetujuan dari pengelola TI atau direksi, pokoknya jadi punya aplikasi terus. Nah, itu tipenya feudal. Kemudian itu ada namanya tipenya federal. Sorry kalau federal ini tidak terconteng ini ya, dia pengelola TI-nya tidak terconteng. Kalau federal ini dia direksi dan pimpinan bisnisnya yang diskusi tanpa melibatkan pengelola TI untuk membuat si apa namanya implementasi aplikasi lah anggap saja ya. Jadi HIMSI itu direktur sama pemasarannya bilang kita kayaknya butuh ini pak diskusi ya udah buat aja gitu. Nggak konsultasi lagi dengan si pengelola TI. Kalau satu lagi namanya IT duopoly. Nah kalau IT duopoly itu eh, dia pasti melibatkan si pengelola IT-nya. Jadi dia antara direksi, kalau nak menempatnya dia pasti diskusi dulu ke pengelola TI atau pimpinan unit bisnis dia diskusi dulu ke, pokoknya dia sentralnya ke pengelola TI ya. Dia pasti diskusi dulu, tidak bisa ngambil keputusan sendiri. Tadi pasti perlu melibatkan si pengelola TI. Terus yang terakhir itu anarki. Ya, kalau anarki itu dia tidak ada melibatkan sama sekali eh semuanya ambil keputusan masing-masing lah jalan sendiri gitu ya nggak ada yang nggak ada tertulis di situ si direksi yang ngambil si unit nggak ada pokoknya kadang-kadang direksi kadang-kadang pimpinan bisnis kadang-kadang pengelola TI yang ngambil ya random aja lah suka-suka aja lah kantor atau namanya anarki. Nah kurang lebih seperti itulah style dalam wewenang tata kelola TI di dunia ini ya yang ini berdasarkan jurnal dari Well dan Rose tahun 2004 seperti itu. Nah jadi perkuliahan kita sampai sore sampai sini aja gitu. Nah, saya ada menaruh ini video tugas ya di Spon. Silakan kerjakan. Jadi saya minta tolong kalian untuk mencari pengertian penjelasan mengenai framework audit yang ada di dunia ini. Atau saya tulis apa saja framework auditnya yang perlu kalian cari. Nah, silakan kalian tonton ya, silakan kalian cari dan kerjakan ya. Buatnya itu dalam bentuk format PDF ya, format PDF.
Ada tulis nama dan juga NPM, terus langsung kerjakan apa aja. COVID apa, ITIL apa, dan lain apa. Silahkan dikerjakan. Kumpulnya di Spawn itulah. Waktunya lihat aja di Spawn. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.